Iya, kayak ngerekam video. Oke, sudah. Oke, mulailah ya. Ya, aman, kita mulai ya. Iya. Mungkin Bapak Ibu yang lagi nggak sibuk-sibuk kali, mungkin kameranya bisa kita on kan Bapak Ibu. Tapi kalau memang ada kesibukan, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, boleh. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di acara webinar kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Kita akan berdiskusi kurang lebih selama 2 jam ke depan dalam webinar dengan tema budaya positif. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1 Juni 2024. Bersama saya, Eka Lasmarito Simamora, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sudah hadir juga saat ini bersama dengan kita narasumber, Ibu Guru Hebat, Ibu Tiurlan Sinaga SSI. Selamat bergabung Ibu. Terima kasih Bu Eka yang hebat. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian saat ini hadir juga bersama dengan kita Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 31 Atapna 910, yang terhormat Bapak Prisko Sibagariang SPD. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Sama-sama Bu. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan garis besar rangkaian acara kita pada hari ini. Adapun kegiatan yang akan kita ikuti, yang pertama yaitu pembukaan dari moderator, yaitu saya sendiri. Yang kedua, kata sambutan dari Bapak Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 31 Atapna 910, yaitu Bapak Prisko Sibagariang SPD. Kemudian yang ketiga akan dilanjutkan dengan materi oleh narasumber, Ibu Tiurlan Sinaga SSI. Yang keempat akan ada sesi tanya jawab. Yang kelima kita akan lanjut lagi dengan materi. Yang keenam refleksi. Yang ketujuh akan ada foto bersama. Dan yang terakhir penutup. Jadi Bapak Ibu mungkin yang tidak ada kesibukan mungkin atau bisa mengaktifkan kamera boleh kita aktifkan, tetapi yang mungkin sedang ada kegiatan mungkin kita bisa tetap bergabung tanpa mengaktifkan kamera, tetapi mohon kesediaannya Bapak Ibu agar nanti di akhir pada saat acara kegiatan foto bersama kita mengaktifkan kamera kita untuk sebentar saja ya. Kemudian Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan, tersedia juga fitur kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kita sampaikan dari chat apabila ada kendala untuk menyampaikan atau mengaktifkan dari mikrofonnya. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita lanjut. Pembukaan dari moderator dari saya sudah selesai. Kita lanjut dengan yang kedua, kata sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 31 Atapna 910 kepada Bapak Prisko Sibagariang SPD. Kami persilakan Pak dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perkenalkan, saya Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Nasional 10, sekaligus juga sebagai kepala sekolah. Tapi hari ini saya berposisi sebagai Ketua Komunitas yang memfasilitasi guru-guru dalam hal memberikan praktik baik kepada
rekan-rekan sejawat dan juga kepada guru lain dimanapun melalui webinar. Apalagi kita sudah mencoba menerapkan PMM. Jadi begini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa komunitas belajar ini sedang digiatkan, sedang digalakkan oleh pemerintah pusat agar webinar-webinar yang selama ini hanya dihandle oleh beberapa orang, sekarang sudah diberikan kebebasan bagi kita. Jadi pesan saya Bapak Ibu, selain Bu Firlen yang sudah memulai, silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan praktik baik, kita akan akomodir melalui PMM ini. Apa kelebihan dari PMM menggunakan webinar dengan tidak? Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan webinar ini yang tercatat di PMM akan terdata di pusat. Jadi Bapak Ibu tidak sia-sia upaya Bapak Ibu dalam melakukan praktik baik. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin kita tidak dapat secara materi, tapi kita dapat secara ilmu. Terutama kita terrekod, tercatat di pusat bahwa kita berbagi praktik baik. Jadi nanti Bapak Ibu, selain yang dilakukan Bu Firlen ini tentang budaya positif, saya ingin Bapak Ibu juga mencoba cari cara-cara agar bisa berbagi praktik baik melalui webinar seperti yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Selain menambah ilmu kita, jam terbang kita sebagai pembicara atau sebagai fasilitator, ini juga mendukung karir kita Bapak Ibu. Di kinerja kita pun itu akan tercatat. Jadi tidak ada, mungkin kita banyak pengorbanan, kita pasti saya yakin Bu Firlen juga banyak pengorbanan untuk melaksanakan kegiatan ini, tapi Bapak Ibu itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi kami melalui BBGP juga menyampaikan agar segera Bapak Ibu mempersiapkan diri agar bisa menjadi pemateri berbagi praktik baik, bukan harus menjadi punya kualifikasi tertentu biar bisa memberikan praktik baik. Hal sederhana pun Bapak Ibu, pemerintah itu menilai dan mengatakan bahwa itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena hal besar itu selalu dimulai dari hal kecil. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya berharap Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar ini tentang tema budaya positif. Silakan berdiskusi, silakan ambil hikmatnya, dan silakan bertindak lanjut Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga bisa seperti Bu Firlen juga berinisiasi ingin memberikan praktik baik kepada rekan-rekan kita. Masalah kemampuan kita atau masalah mungkin orang lain lebih cerdas dari kita itu bukan diperhitungkan saat ini Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu yang pemerintah atau pendidikan perhatikan itu adalah berbagi praktiknya. Bukan kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi kemauan kita melakukan hal baik kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu di guru penggerak itu bergerak, menggerakkan Bapak Ibu. Bukan kemampuan. Jadi orang-orang terpilih jadi guru penggerak bukan karena kemampuannya, tapi karena kerelaannya berbagi hal baik kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, Bu Firlen hari ini berbagi praktik baik. Terima kasih sudah memberikan waktu, tenaga, upaya memberikan praktik baik kepada rekan-rekan kita. Saya sebagai ketua komunitas mengucapkan terima kasih dan berharap kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Guru-guru lain juga mendukung kegiatan ini berupa partisipasi baik secara langsung ataupun melalui chat box tadi seperti saran dari Bu Eka. Mungkin saya ada kegiatan lain hari ini, tapi saya berharap ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu coba nanti memberikan pertanyaan yang mungkin masih agak mengganjal, berbeda pemahaman kita dengan yang dipaparkan oleh narasumber kita. Silakan berdiskusi dengan baik, saling tanya jawab, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi kita, termasuk sekolah kita. Memang peserta ini adalah paling banyak intinya adalah sekolah kita. Saya ingin kita sepemahaman, sevisi misi tentang pendidikan, sehingga kita mudah berkolaborasi di sekolah. Itu yang saya harapkan, baik saya sebagai ketua komunitasnya maupun sebagai kepala sekolah. Demikian kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Prisko Sibagariang selaku Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Nas 910. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas arahan dan motivasinya. Semoga kita semua, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat,
semakin aktif dan semakin termotivasi untuk seperti yang beliau katakan tadi, semakin termotivasi untuk melakukan pengembangan diri, untuk berbagi praktik baik, mungkin melalui pemanfaatan PMM juga, dan intinya kita semakin aktif untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan diri dan tentunya dengan harapan untuk memajukan dunia pendidikan terkhusus di sekolah kita tercinta ya di SMP Negeri 3 Nah 910. Baik, kita lanjut untuk kegiatan yang selanjutnya. Kita akan masuk ke materi oleh narasumber tentang budaya positif. Bapak Ibu guru berbicara mengenai budaya positif, tentunya budaya positif ini sangat baik dikembangkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dengan budaya positif, kita juga diharapkan mampu menggali kemampuan anak, agar anak-anak didik kita itu merasa dihargai dan nantinya akan timbul kepercayaan diri dan keyakinan pada diri mereka. Untuk membahas lebih dalam lagi Bapak Ibu tentang budaya positif ini, langsung saja kita akan hadirkan Ibu narasumber kita yang akan berdiskusi dengan kita dan akan ada pemaparan materi tentunya oleh Ibu Tiurlan Sinaga SSI. Kepada Ibu Tiurlan Sinaga langsung saja saya persilakan Ibu dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Eka Lasmarito Simamora selaku moderator, dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Nah 910 telah bersedia memberikan kata-kata motivasinya. Izinkan Bapak Ibu saya share screen ya. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah Ibu. Kalau di saya sudah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Bagaimana? Sudah Bu, sudah. Sudah? Oke. Hari ini saya akan membagikan topik tentang budaya positif oleh saya sendiri, Tiurlan Sinaga, yang berasal dari instansi SMP Negeri 3 Satu Atap Nah 910. Oke Bapak Ibu, pertemuan kali ini saya awali dengan cobalah buka. Oke, di sini kita diminta membayangkan, coba kita bayangkan bahwa Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian, rekan Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman atau rekan Bapak Ibu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari Anda uang, agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Coba kita kepal tangan kita masing-masing sama-sama. Setelah kita kepal, kemudian muncul begini Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Walaupun tadi dibilang boleh dihardik, digelitik, dirayu, bahkan dikasih uang. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu? Coba. Atau yang kedua, apakah Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Apa alasannya? Mengapa? Mengapa Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Itu di poin pertama. Di poin kedua, mengapa dan apa alasan Bapak Ibu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Sementara pertanyaan ketiga, di dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutupnya kepalan tangan Bapak Ibu tadi? Oke, boleh Bapak Ibu kita ini ya, boleh dijawab di ini ya Bapak Ibu, di chat siapa sebenarnya yang mengontrol membuka menutupnya kepalan tangan Bapak Ibu. Nanti saya akan melihat apakah
ada jawaban yang berbeda. Apakah yang membuka menutupnya kepalan tangan Bapak Ibu itu dengan diri sendiri atau dengan kondisi rayuan, hardikan dari teman atau dari rekan Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi bersedia membukanya. Oke, kira-kira belum ada yang menjawab. Boleh Bapak Ibu di chat dijawab Bapak Ibu. Oke. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya masing-masing? Boleh dikirim di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Ada Ibu Eka Simamora, diri sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau luar diri. Oke, syukur sekali Ibu Eka. Iya. Jadi menurut dari kepalan tangan menutup membukanya ini, itu kan sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Apapun ceritanya, apapun rayuan gombal yang datang dari luar, itu kan tergantung dari diri kita sendiri. Itu artinya sebenarnya apapun yang akan kita lakukan itu harus ada motivasi dari dalam diri sendiri. Itu maksud dari cobalah buka ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya makna kata disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sama ya Bu, Bapak Ibu, seperti cobalah buka tadi, itu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita tadi. Kemudian di dalam disiplin budaya positif ini, itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang ditemukan Bapak Ibu, ya. Di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Oke, di mana menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Maka kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu itu mempunyai 6 nilai. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada nilai mandiri. Yang ketiga nilai bernalar kritis. Yang keempat nilai berkebinekaan global. Yang kelima nilai bergotong royong. Dan yang keenam nilai kreatif. Oke, kemudian dalam budaya positif ini juga itu ada motivasi perilaku manusia, di mana menurut Jan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita berperilaku, kita bersikap, apakah itu untuk supaya kita tidak dihukum atau supaya kita tidak merasa nyaman, ya. Dimana ini nanti yang menjadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya bila suatu disiplin diterapkan di sekolah,
ya. Tentu kalau tujuan kita hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tentu di benak kita kan ada pertanyaan, kalau saya tidak melakukannya, apa yang akan terjadi? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau tujuan kita hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini merupakan motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik atau eksternal ya Bapak Ibu. Jadi bukan karena ada dari dalam hati untuk ingin berubah menjadi lebih baik. Sementara motivasi perilaku manusia yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi kita melakukan budaya positif itu apakah karena kita menginginkan imbalan atau penghargaan? Sehingga akan muncul pertanyaan seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan disiplin positif atau disiplin di sekolah ini? Berarti kalau kita ingin mengharapkan imbalan, maka kita akan melakukannya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini juga itu bukan motivasi yang berasal dari dalam diri, melainkan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik atau eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apakah tujuan motivasi kita yang ketiga ini atau tidak? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau dengan nilai-nilai yang kita percaya. Kalau ini yang terjadi, maka ini akan muncul sikap seperti ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka inilah sebenarnya yang menjadi motivasi yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik atau motivasi internal. Di mana motivasi dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, inilah yang akan mengarah ke tujuan disiplin positif nantinya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu motivasi yang kita laksanakan itu lebih baik kalau asalnya dari dalam diri sendiri atau motivasi yang intrinsik atau internal. Kemudian di sini ada juga 3 tipe dari budaya positif. Apakah kita untuk menghindari hukuman, ataukah nanti akan siap menerima konsekuensi, atau kita nanti akan melakukannya dengan restitusi di sekolah. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Oke Bapak Ibu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Jadi kalau misalkan hukuman itu kita berikan kepada anak, maka itu akan membuat anak sakit, baik itu fisik, baik itu hati. Bisa jadi ini nanti untuk jangka waktu yang lama dan mereka akan selalu mengingat ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, kalau kita membuat konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Dia akan merasa tidak nyaman, tetapi lama-lama dia akan menyadari, berarti itu semua karena kesalahan saya. Dia akan berpikir seperti itu. Jadi walaupun dia akan sakit hati, itu tidak akan lama. Kemudian kalau hukuman ini akan membuat anak membenci kedisiplinan. Jika kita menghukum seorang anak atas kesalahannya atau pelanggarannya, ini anak akan semakin benci dengan kata disiplin. Sedangkan kalau kita membuat konsekuensi kepada seorang anak atau murid, ini anak akan merasa menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, anak akan dipaksa atau merasa terpaksa, sedangkan kalau melakukan konsekuensi itu akan mengalami stimulus atau respon tanggapan. Kemudian ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, itu pada konsekuensi. Untuk hukuman itu sendiri, kalau kita beri hukuman kepada anak, ini akan menanamkan pada dirinya konsep yang buruk. Sedangkan kalau untuk yang konsekuensi kita berikan, dia akan mendapatkan konsep diri yang baik. Artinya begini Bapak Ibu, jika kita hukum, maka anak ini akan merasa saya selalu yang salah, saya orangnya begini. Dia akan selalu menyalahkan dirinya. Kemudian
kalau konsekuensi yang kita berikan, dia akan berpikir, oh, saya tadi melakukan kesalahan, sehingga saya akan siap menerima konsekuensinya. Itu dia. Kemudian, kalau kita beri hukuman kepada anak, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan takut akan apa yang diterimanya nanti setelah dia melakukan kesalahan itu. Sedangkan, kalau kita berikan konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian setelah kita hukum, anak akan merasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi kalau kita hukumnya di depan halayak teman-teman ramai, ya kan? Sedangkan kalau kita buat konsekuensi kepada anak atau kepada peserta didik, misalkan dia kan kehilangan hak. Misalkan kalau dia telat 15 menit, dia kan kehilangan hak selama 15 menit untuk istirahat. Kemudian dia akan merasa tidak nyaman. Kemudian dia akan merasa diasingkan, tetapi ini hanya untuk sementara. Itulah hukuman dengan konsekuensi perbedaan yang ada. Kemudian di sini Bapak Ibu, disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi dua bagian, yaitu ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Tadi kan kalau hukuman itu sudah merupakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita dalam dunia pendidikan ini dituntut untuk melakukan disiplin positif, berarti kita diarahkan untuk melakukan ke arah yang konsekuensi dan restitusi. Maka sebenarnya kalau kita melakukan hukuman itu merupakan suatu identitas gagal bagi kita. Kenapa? Karena itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian korban itu akan merasa mendapatkan keadilan, kemudian murid akan merasa tersakiti. Itu kenapa dia identitas gagal. Sedangkan kalau untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Misalkan kalau dia menumpahkan air di meja, konsekuensinya dia harus melap air yang ditumpahkannya itu. Atau kalau temannya mencoret buku PR dari yang lain, konsekuensinya dia harus mengganti buku PR temannya tersebut. Jadi sesuatu harus terjadi dengan apa yang dilakukannya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Artinya kita beri pilihan kepada si anak. Kemudian kalau untuk konsekuensi dengan restitusi, kalau di konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sementara restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Di mana di restitusi ini Bapak Ibu sebenarnya kita akan mengembalikan siswa ke kelasnya, tetapi dalam kondisi siswa ini tidak akan menjadi lemah, tidak akan merasa dihakimi, dihukum, tetapi dia akan kembali kuat ke komunikasi. Itulah restitusi. Kemudian kalau konsekuensi ini korbannya bisa diabaikan, sedangkan restitusi korban mendapatkan ganti. Dan konsekuensi berikutnya, murid atau anak juga tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Itulah untuk identitas positif, ya, atau identitas disiplin yang bermakna positif. Jadi ada dua Bapak Ibu, yaitu kita bisa buatkan konsekuensi, kita bisa buatkan restitusi. Tetapi kalau untuk hukuman itu merupakan identitas gagal. Yang masuk ke identitas sukses adalah disiplin untuk konsekuensi dan disiplin untuk restitusi. Bapak Ibu, ini juga lanjutan dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan bersifat negatif, sedangkan disiplin untuk konsekuensi itu bisa bersifat netral, dan disiplin untuk restitusi itu bisa bersifat positif. Jadi sebenarnya dituntut di antara dua identitas sukses ini, kalau bisa kita terapkan itu adalah bagian dari restitusi ini. Ya, kenapa? Karena kalau dia konsekuensi itu dia stimulus respon yang diberikan. Sementara kalau restitusi itu dia dari teori kontrolnya, yang mengakibatkan
kalau konsekuensi, konsep diri yang ada pada anak itu akan menjadi diri yang baik. Sedangkan kalau untuk disiplin restitusi, konsep diri itu akan menjadi konsep diri yang kuat. Kalau restitusi ini kan Bapak Ibu, si murid atau si siswa itu dia dituntut, anak itu mampu memecahkan masalah yang dilakukannya. Kalau sementara untuk konsekuensi, itu murid atau anak itu belajar taat peraturan jadinya Bapak Ibu. Jadi kalau seorang murid atau anak taat hanya pada peraturan, itu akan membuat anak ini menjadi anak yang netral. Tetapi kalau untuk restitusi, anak ini akan menjadi anak yang dapat memecahkan problem di dalam kehidupan atau di dalam pelanggaran yang dilakukannya. Problem solve jadinya Bapak Ibu ya. Kalau dia restitusi ini, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Sama seperti tadi, cobalah buka genggaman tangan kita, maka anak itu akan punya kontrol pada dirinya. Apakah dia akan berbuat baik ataukah dia akan berbuat buruk, dia sudah dapat mengontrolnya. Oke, itulah untuk identitas sukses dan identitas gagal Bapak Ibu. Ini dia. Jadi kalau dia identitas gagal tadi itu, dia akan dapat menyakitkan, kemudian guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, itu sebenarnya tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Kemudian kalau untuk konsekuensi sendiri itu dapat membantu guru menyatakan peraturan sehingga anak tadi dapat taat peraturan. Kemudian melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Untuk restitusi, kita ini tujuannya untuk menguatkan. Kemudian guru menyebutkan keyakinan kelas. Kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Jadi supaya restitusi ini dapat terwujud, maka di awal pembelajaran ini semua kita harusnya sudah membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi supaya menghandle tidak terjadinya lagi hukuman atau dapat kita kendalikan setidaknya melalui konsekuensi dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita perbuat. Oke, sekarang Bapak Ibu dari hukuman, konsekuensi yang sudah kita bahas, boleh Bapak Ibu, ini ada tes ya, bisa terlihat Bapak Ibu. Yang pertama, berikut ada tindakan guru Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Ya, Hukuman. konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Oh alah, salah. 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan konsekuensi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Iya benar Bapak Ibu, hukuman. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya benar Bapak Ibu. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya benar. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya benar Bapak Ibu. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ih, pintar guru-guru hebat ya. Oke. Sajiannya Bu. Iya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Benar sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis
Konsekuensi. Oke, good people. Lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Iya, benar sekali Bapak Ibu ya. Kemudian, ini lanjutan yang tadi ya Bapak Ibu, 10 menit, oke, konsekuensi. Kemudian berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Iya, benar Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Iya, good. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi Bapak Ibu. Oke, kenapa dia konsekuensi? Kita lihat konsepnya Bapak Ibu. Pelajaran PJOK. Iya, pelajaran PJOK. Karena kan teman-temannya sudah melakukan pemanasan. Dia baru datang. Jadi dia dihukum dengan lari, itu ganti dari pemanasan yang sudah dilakukan oleh teman-temannya ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, hukuman. Karena seharusnya dia mengganti pensil Mengganti pensil. Iya, bukan dihukum malah membersihkan WC ya Bapak Ibu. Oke, itulah antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu hebat, bisa semua memahaminya. Terima kasih Bapak Ibu. Aplaus dong untuk kita. Oke, sebenarnya berdasarkan budaya positif itu, penghargaan itu boleh nggak kita berikan? Misalkan seperti memberikan hadiah kepada juara 1, juara 2 gitu. Boleh nggak itu kira-kira Bapak Ibu? Tadi lapangan boleh. Boleh ya? Tidak. Apresiasi. Oke, tidak. Kalau di lapangan ya boleh, tapi nggak tahu aturannya. Oke. Sebenarnya penghargaan itu adalah penghukuman Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk yang namanya atas prestasi tertentu, kira-kira itu akan bermotivasi nggak bagi dirinya sendiri? Atau karena ada motivasi eksternalnya? Motivasi eksternal. Eksternal ya Bapak Ibu, berarti bukan dari dalam diri. Jadi sebenarnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Misalkan nih kita punya, saya anggaplah dulu anak kita di rumah ya kan. Kita ingin anak kita ini supaya juara gitu. Ayo bang, ayo kak, semangat belajarnya, nanti kalau juara apa kamu minta, apa yang mau ini, atau ibu akan berikan ini begitu. Itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia termotivasi karena ada ini yang akan kita berikan. Jadi bukan berarti dari dalam dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, itu motivasi ketergantungan lah jadinya. Oke, apa sih dampaknya? Dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfison pada tahun 1993 itu ada pengaruhnya akan berjangka pendek dan panjang. Jangka pendek bisa jadi dia hanya ingin mendapatkan hadiah tersebut ya kan. Dia tidak, artinya si anak ini tidak sadar bahwa belajar itu harusnya sepanjang hayat gitu. Pembelajaran itu harus sepanjang hayat begitu. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dia melakukan sesuatu itu bukan berarti dari dalam dirinya gitu. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, tidak pas momennya. Ya, dia hanya karena ingin mendapatkan suatu penghargaan yang diberikan, sesuatu hadiah. Kemudian penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Dia hanya akan berlaku atau belajar saat ada penghargaan. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Dalam hal seperti apa ini Bapak Ibu? Misalkan kalau di kelas gitu, kalau ada nanti seorang siswa yang biasanya dia selalu mendapatkan ranking, kita kasih selalu hadiah, ternyata semester berikutnya dia tidak dapat lagi ranking atau hadiah, atau tidak ada penghargaan dari kita, bisa jadi dia akan tidak suka dengan temannya yang
dapat meraih juara. Atau bisa jadi nanti dia tidak suka dengan guru sendiri, kok saya nggak ada harganya lagi gitu loh. Kemudian penghargaan itu dapat menurunkan kualitas, ya. Akhirnya dia jadi nggak mau lagi belajar gitu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas. Artinya di sini dia hanya akan mau mengeluarkan kreativitasnya saat ada penghargaan yang diberikan. Itulah kenapa dikatakan penghargaan itu mendukung. Jadi sebenarnya ada plus negatifnya ya Bapak Ibu. Kalau kita lakukan di sekolah atau terhadap anak kita sendiri pun sebenarnya ada plus negatifnya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini Bapak Ibu untuk memulai budaya positif ini kan sudah mau di akhir-akhir semester dan akan mulai awal semester. Seharusnya kita awalilah nanti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita dapat menghindari yang namanya hukuman ini gitu. Oke, supaya tidak ada lagi identitas gagal nanti pada murid kita. Oke, bagaimanakah proses pembentukan keyakinan kelas atau sekolah? Ya, boleh kita buat. Yang pertama itu kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian kita catat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster itu Bapak Ibu, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat tersebut. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita ganti nanti kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Yang ada negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kalimat yang negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka di sini kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kalimat yang lain misalkan yang sering, jangan tidur di kelas. Nah ini sering kan? Berarti boleh kita ganti dengan belajar dengan kondisi yang aktif dan kreatif. Kemudian langkah selanjutnya itu bisa kita tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat dari semua peserta yang kita tampung tadi. Kemudian pernyataan itu yang tertulis di sana apabila masih banyak dalam berupa peraturan-peraturan, selanjutnya kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya tadi ada berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu kan merupakan suatu peraturan, ya. Berarti kita temukanlah di sana yang menjadi keyakinannya adalah saling menghormati. Oke? Atau nilai kebajikan hormatlah yang kita temukan di sana. Kemudian yang kelima, sebaiknya kalau untuk keyakinan kelas itu nggak boleh banyak-banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti tujuannya supaya siswa atau murid-murid kita itu mudah mengingatnya, ya, sehingga mudah untuk dijalankannya. Kemudian yang keenam, kita setujuilah keyakinan kelas tersebut bersama-sama dengan menandatanganinya. Boleh diwakilkan dengan ketua kelas dan wali murid. Oke. Kemudian berikutnya kita tempellah keyakinan kelas itu di dinding di mana semua warga kelas bisa melihatnya. Itulah prosedur pembuatan keyakinan kelas supaya nanti kita di pembelajaran, di proses pembelajaran kalau sedang berlangsung kita dapat menghindari yang namanya hukuman tadi Bapak Ibu. Jadi tujuannya budaya positif ini agar terwujudlah pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke? Tujuan dari budaya positif ini Bapak Ibu, ya nantinya kita akan melihat apabila nanti tujuan-tujuan itu, tujuan dari budaya positif itu tidak terlaksana, berarti kita dapat melihat seorang siswa atau murid kita itu sebenarnya apa sih kebutuhan dasarnya, maka itu tidak terlaksana gitu ya. Oke. Menurut dosen itu ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar yang bagaimanakah? Kebutuhan yang
salah satunya adalah yang paling pokok adalah makanan, ya kan Bapak Ibu. Makanan, kesehatan, rumah atau tempat tinggal. Itu biasanya kalau di sekolah tidak kita yang menyediakan ya Bapak Ibu ya. Itu pastinya disediakan oleh kedua orang tua mereka. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Kebutuhan ini biasanya meliputi akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok Bapak Ibu. Juga kebutuhan ini akan terlihat, jadi orang-orang yang terlihat nanti dia dekat dengan temannya, kemudian dia dekat dengan pasangan hidupnya, dengan teman kerjanya, dia sayang kepada hewan peliharaannya. Kemudian ini biasanya anaknya itu suka, bahayanya yang rasa sayang ini atau rasa diterima ini, biasanya anaknya dia akan suka belajar kalau dia suka sama gurunya. Ada nggak kira-kira siswa di kelas kita seperti itu Bapak Ibu? Ada yang dia asal sudah datang guru-guru datang ke kelasnya, ada yang wajahnya lemas, nggak suka dengan guru itu gitu. Tapi ketika datang guru yang satu lagi, ternyata, ayo Pak masuk. Bahkan kalau kita nggak masuk, dipanggil Bapak Ibu untuk masuk. Itu artinya berarti si anak tersebut itu dia kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Artinya dia menyukai guru tersebut, gitu ya Bapak Ibu. Itulah kalau untuk yang kasih sayang. Kemudian ada yang namanya penguasaan Bapak Ibu. Wah, kalau untuk penguasaan ini biasanya ini keinginan seorang murid atau siswa itu untuk dapat dianggap berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, dia kompeten, dia diakui, pengen dihormati, ya. Kemudian ini juga bisa dikatakan meliputi self esteem, ya. Dia ingin meningkatkan pengaruh, meninggalkan pengaruh, ya. Artinya seorang anak yang ingin dia butuh akan penguasaan, dia akan meninggalkan pengaruh terhadap teman-temannya, gitu. Atau bahkan terhadap guru, dia akan berlaku nakal atau dan lain sebagainya. Ya, biasanya seorang siswa atau murid yang butuh akan penguasaan ini, dia akan selalu ingin menjadi pemimpin. Dia terobsesi gitu Bapak Ibu. Kemudian biasanya dia selalu mengamati atau mencoba hal-hal baru. Ya, sebelum mencoba dia akan mengamati dulu. Kenapa? Karena dia akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dia akan merasa, saya salah gitu. Dia nggak mau menerima itu gitu. Itulah anak-anak tipe yang pengen penguasaan. Kemudian ada tipe anak yang pengen kebebasan. Kebebasan ini adalah dia akan mandiri, ya. Dia akan mampu memetakan kebutuhannya, otonomi. Kemudian dia akan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, dia banyak bergerak gitu. Dia akan bingung kalau kita ngasih materinya itu dia tidur-tiduran gitu, bosan gitu. Ya. Dia anak ini akan senang mencoba hal-hal baru biasanya dan dia suka hal-hal yang menarik. Itulah anak-anak yang ingin membutuhkan kebebasan. Sedangkan anak-anak yang menginginkan kesenangan itu dia akan mencari kesenangan. Dia akan tertawa, suka bermain, ya. Biasanya si pleasure menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, ya. Artinya mereka juga akan bermain, bisa juga belajar, di mana hal ini dapat mempelajari keterampilan hidup yang penting, ya. Biasanya orang-orang yang yang dia memiliki kesenangan yang cukup itu akan menikmati segala apa yang dilakukannya. Jadi kalau dia cukup akan kesenangannya, dia menikmati apa yang dilakukannya gitu Bapak Ibu. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia dan dari kelima ini nanti Bapak Ibu, maka apa yang dialami dalam kehidupan mereka itu akan tersimpan di alam bawah sadar mereka dan akan menjadi dunia berkualitas mereka. Artinya sampai sekarang dari kita semua yang ada di room ini, di Google Meet ini,
pasti akan ada satu hal yang tersimpan dari masa lalu kita. Itulah yang dikatakan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini bagaimana? Oke, apakah yang positifnya ataukah yang negatifnya? Tapi kalau yang negatif itu tidak akan menjadi dunia berkualitas ya Bapak Ibu. Pengalaman buruk sepertinya ya. Oke, kita lanjut. Untuk menjadi seorang yang mampu menjalankan budaya positif, maka kita harus mampu memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Oke. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama Bapak Ibu, itu dia posisi yang penghukum. Oke. Kalau penghukum ini tadi sudah jelas, itu adalah identitas gagal. Ya. Dan ini adalah perilaku kontrol negatif. Jadi kalau kita melakukan hukuman atau penghukum, kalau kita seorang guru penghukum bagi murid, maka ini akan mengakibatkan identitas gagal bagi siswa. Kemudian ada juga posisi kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Yang sering itu kita berkeluh kesah kepada siswa kadang supaya sadar, kita pikir seperti itu. Oh alah, Budi gitu. Kapanlah kau sadarnya nak? Kasihanilah orang tuamu gitu. Jadi si anak itu kita buat merasa bersalah atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Itu juga merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Ya, membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya merupakan identitas gagal bagi siswa kita. Perilaku kontrol yang negatif. Jadi kalau yang berhasil itu maunya seperti apa posisi kontrol kita? Kan gitu ya. Kalau kita ingin menjadi seorang pendidik yang berhasil atau sukses, ya ini dibedakan menjadi 2. Ada yang perilaku kontrol positif, yaitu kita bisa berperan sebagai teman atau pemantau. Ya, kita bisa berperan sebagai teman atau pemantau. Kemudian identitas berhasil sebenarnya yang kita inginkan, ya, yang sebenarnya pengen diterapkan kepada murid adalah kalau bisa ini adalah identitas kontrol diri Bapak. Kita mau supaya murid kita itu, siswa kita itu mampu mengontrol dirinya. Maka peran kita sebagai pendidik itu sebenarnya posisi kontrolnya harus berperan sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, kita harus berperan sebagai manajer. Bagaimana caranya supaya kita ini mampu sebagai manajer ya? Oke. Contohnya di sini ada guru berbuat. Guru berbuat. Kalau penghukum, biasanya guru ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Misalkan seperti berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menjemur kamu di lapangan, atau saya bla 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 gitu ya. Itulah kalau dia penghukum. Sedangkan kalau seorang guru pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Misalnya guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, ya. Saya sudah kecewa loh nak sama kamu. Itulah misalkan ini seorang guru bercerita kepada anaknya, berkeluh kesah. Jadi anak itu merasa bersalah. Oke, itulah kalau posisi kontrol, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau seorang pendidik atau guru ingin menjadi seorang teman, biasanya guru akan berbuat seperti ini. Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ini padahal dia itu ini loh gitu. Biasanya lakukan loh untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan gitu. Selalu kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi mereka. Udah nggak apa-apa, nanti boleh. Ayo, mari kita kerjakan bareng-bareng. Itu seperti teman lah itu kalau seorang guru dengan muridnya Bapak Ibu.
Kemudian ada perilaku kontrol positif yang sebagai pemantau. Ya, biasanya guru ini akan menghitung dan mengukur. Contohnya bisa seperti ini. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Dia akan memantau dulu. Memantau, misalkan memperhatikan siswa itu. Apa yang salah dari atas sampai ke bawah, seragamnya seperti itu misalkan. Itulah posisi pemantau. Kemudian, supaya seorang guru dapat berperan sebagai manajer, dia biasanya mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi nanti pertanyaan itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Seperti ini. Apa yang kita yakini? Ya, apa kamu meyakini hal tersebut? Kemudian, apa yang sudah kita sepakati? Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Supaya anak ini tadi dapat mengingat kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pertemuan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, supaya seorang guru mampu melaksanakan sikap posisi kontrol sebagai seorang manajer, itu ada tahapan segitiga restitusi namanya itu, Bapak Ibu. Ya, tahapan-tahapan yang ketiga ini tidak harus selalu berurutan, tergantung nanti masalah yang kita hadapi di lapangan. Bisa jadi nanti masalahnya itu urutannya itu berubah. Tetapi kita usahakan ketiga dari segitiga restitusi ini harus tersampaikan, supaya anak-anak juga dapat menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi di hati dan pikiran mereka. Jadi anak ini juga dapat menyadari kembali apa yang menjadi kesalahan itu, dapat mengontrol dirinya sendiri. Sementara apa sih sebenarnya restitusi? Gitu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Oke. Apa sih segitiga restitusi untuk dapat kita lakukan sebagai seorang manajer di sekolah? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menstabilkan identitas. Ya, kita harus stabilkan dulu identitas seorang murid yang melanggar aturan tadi. Ya, kita jangan langsung justice dia, kita jangan langsung hukum dia. Bisa jadi kita berkata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kita perlu ingat juga, Bapak Ibu, dalam menyampaikan segitiga restitusi ini, nada kita tidak boleh seperti nada menghukum, ya Bapak Ibu, atau nada yang menghardik, ya. Kita berupaya semampu kita supaya nanti nada-nada kita tidak keras dan tidak menghakimi. Oke, boleh juga dengan kata-kata nanti untuk menstabilkan identitas ini seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa juga nanti semua orang pernah melakukan kesalahan, gitu, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh si anak tadi, ya. Boleh dengan kata-kata yang ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Boleh dengan seperti itu, Bapak Ibu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Boleh. Kemudian langkah yang ketiga itu kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati, ya. Misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, nak? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Boleh seperti itu, ya. Oke. Kemudian kita contoh. Sama kayak yang di YouTube, Bu. Sama kayak yang di YouTube. Iya, benar sekali, Bapak. Menurut Anda, kata kotor itu sesuatu yang kita sepakati di kelas atau tidak? Menurut Anda, keyakinan kelas apa yang sudah ada langgar? Keyakinan kelas belum Iya. Jadi, Anda harus bagaimana? saya harus lebih banyak bersabar dan tidak menghadapi soal ini.
Dea, lain kali Adel harus sabar dan tidak menggubris atau meladeni Aldi kalau melakukan hal yang sama. Enak? Adel bersedia memperbaiki sikap Adel? Baik, Bu. Oke, sekarang Adel sudah bersedia memperbaiki sikap Adel. Adel boleh kembali ke kelas. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Itulah pemaparan mengenai budaya positif yang saya sampaikan. Kira-kira untuk topik budaya positif ini saya rasa sampai di sini Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab dari sekarang. Saya kembalikan kepada Bu Eka Rasmari Persimawati. Sebentar ya, ini sedikit. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Tiurlan Sinaga SSI yang sudah memaparkan materi dengan luar biasa ya. Baik, Tuan Guru. Penjelasannya sangat detail dan lengkap, kemudian dilengkapi juga dengan video ya Bapak Ibu. Jadi sangat memudahkan kita untuk memahami materi tentang budaya positif ini. Kemudian tadi dari penjelasan yang sudah kita dengarkan, ada banyak sekali ya ilmu-ilmu dan pengetahuan yang baru terdapat seperti itu tentang disiplin positif, kemudian tentang perbedaan dengan restitusi, bahkan dengan hukuman juga, dan yang tidak kalah menarik ini tentang penyelesaian dengan segitiga restitusi tadi seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Ibu atas pemaparan materinya. Kita akan lanjut rangkaian kegiatan kita ini ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh raise hand ya Bapak Ibu, boleh katakan, atau mungkin kalau ada kendala menggunakan mikrofon atau mungkin ada kegiatan, boleh kita memakai fitur kolom chat, boleh di chat dari kolom chat, boleh mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Baik, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan, kita buka sesi tanya jawabnya. Boleh raise hand Bapak Ibu atau melalui kolom chat. Terpencet Bu, terpencet. Oh, terpencet ya Pak ya. Silakan Bapak, kepada Bapak Andi Marpaung ya Pak ya. Jika ada pertanyaan tidak usah malu-malu Pak. Silakan Pak. Cukup Bu, cukup. Oh iya cukup ya Pak. Ibu Zuriatina, silakan Ibu. Terima kasih kesempatannya Bu Eka, dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu narasumber, Ibu Tiurlan Sinaga, karena hari ini berbagi praktik baik terhadap kami guru-guru yang ada di sekolah kita. Saya baru pertama sekali mengenal ada 3 tahapan dalam berbuat untuk melakukan disiplin positif di sekolah. Yang pertama ada tahapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi gitu ya Bu, kalau nggak salah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Saya ada beberapa bulan ini saya menangani satu anak, namanya, dan Ibu mungkin kenal, Aldi Syahputra di kelas 8. Sepertinya saya sudah melakukan banyak hal untuk merubah sikap dan karakter siswa tersebut, mulai dari yang paling lembut sampai yang paling kasar sudah saya lakukan dalam beberapa bulan ini. Sebagai mungkin orang yang lebih dulu mengenal tentang cara restitusi ini, akan
apakah saran Ibu yang bisa Ibu sampaikan kepada saya agar saya berhasil dalam merubah sikap dan perilaku siswa kita di sekolah? Atas nama Aldi Syaputra. Cukup sekian dan terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada Bu Eka. Baik, terima kasih kepada Ibu Suryati atas pertanyaannya, Ibu. Bagaimana Ibu Tiurwan? Sudah cukup jelas pertanyaannya? Baik, kita mungkin langsung jawab saja ya Ibu ya. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Oke, seorang siswa tadi kan sudah kita lihat juga dengan 5 dasar ya. Jadi seorang siswa memang kita sudah mengenal yang namanya anak kita ini namanya selalu kita ambil kita yang bisa dikatakan bahwa anak itu selalu punya masalah. Tapi kita kembali lagi kepada itu dari 5 kebutuhan dasar sebenarnya terhadap anak itu. Mana sih yang kurang sama dia? Apakah dia kurang dikasih sayang? Apakah dia kurang perasaan? Ataukah dia kurang kebebasan? Ataukah dia nanti kurang di kebutuhannya dan lain sebagainya dari itu. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar saya rasa itu kan sudah pasti. Jadi dari 4 kebutuhan yang seharusnya kita amati di sekolah, apa sih sebenarnya yang kurang atau yang diinginkan oleh si anak itu, si Aldi ini, ya. Jadi setelah kita mengetahui dari kebutuhan apa sih sebenarnya yang diinginkan atau yang dibutuhkan anak ini, maka kita langsung mulai pendekatan apa yang menjadi kebutuhan dia. Boleh jadi memang anak ini Bapak Ibu kita kan oleh Bapak Derajat Dewantara itu kan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Kita tidak mampu membuat anak ini menjadi apa yang kita inginkan sebenarnya. Kenapa? Karena anak ini kan sudah memiliki kodrat, ya, baik itu kodrat alamnya, baik itu kodrat zamannya. Jadi kita
Terima kasih Bu atas saran-saran dan masukannya. Saya akan berusaha untuk berbuat seperti sesuai dengan saran Ibu. Mudah-mudahan siswa kita berbuat lebih baik, merubah sikapnya ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tirlan Sinaga atas jawabannya dan Ibu Zuriatin atas pertanyaannya. Jadi intinya tadi kita harus berangkat dari yang pertama itu kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si anak tadi. Nah, dari situlah kita bisa menentukan langkah penyelesaian untuk mencari solusi dari masalah dari si anak didik kita. Kurang lebih seperti itu ya Ibu Tirlan ya. Baik, kita lanjut. Ibu, pertanyaan ini saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan saja mungkin ya. Ada pertanyaan dari Ibu Frida. Pertanyaannya ini saya akan bacakan. Mengapa seringkali budaya positif seperti segitiga restitusi itu agak sulit diterapkan ataupun dilakukan secara kontinu di sekolah? Kemudian pertanyaan kedua langsung saja karena orangnya sama ya Bu. Kira-kira apa saja kendala yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan segitiga restitusi di sekolah? Ini pertanyaan dari Ibu Frida Nasution. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Frida. Mungkin langsung saja ya Ibu Tirlan Sinaga untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Frida. Oke, yang pertama, mengapa sih seringkali susah menerapkan budaya positif? Ya, kalau yang namanya menerapkan yang namanya budaya positif ini itu susah karena kita belum terbiasa. Ya, belum terbiasa karena apa? Karena selama ini di mindset kita melihat siswa itu sudah dari sering bersalah misalkan. Jadi kita selalu terbawa emosi, belum bisa mengontrol diri. Sehingga kita tidak bisa memposisikan diri, tidak mengingat ya posisi kita itu sebenarnya saat ini dituntut untuk dapat menjadi seorang manajer supaya seorang murid itu mampu nanti mengontrol dirinya sehingga memiliki motivasi dari dalam diri sendiri. Ya, kenapa susah dilakukan? Karena berasal dari diri kita sendiri, Ibu ya, Ibu Frida. Karena dalam diri kita sendiri sudah terlalu emosi mungkin, atau kita tidak lagi mengingat posisi kita saat melihat pelanggaran yang sudah dilakukan si anak tadi, atau seakan berulang terus melakukan kesalahan yang sama, sehingga kita lepas kontrol gitu. Makanya di sini dituntut untuk budaya positif ini memang agak-agak berat ya Bapak Ibu. Karena harus bagaimana ya, melihat kesalahannya harus cepat ini. Makanya tadi Bapak Ibu kan ada di 3 urutan itu, tidak selalu harus kita bagikan dulu identitas, enggak seperti itu. Makanya boleh kita langkahi langsung menanyakan keyakinan. Misalkan nih, kalau sudah terlalu ada berat pelanggarannya, apa keyakinan kelas yang sudah dilakukan? Atau kenapa kamu berbuat begitu? Boleh langsung ke menanyakan keyakinannya, boleh Bapak Ibu. Atau boleh langsung mensalurkan identitas kesalahan, boleh. Jadi disitulah susahnya. Kita sendiri sebagai seorang guru saat ini, saya akui saya juga terkadang untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer itu sangat-sangat susah kalau sudah melihat masalah yang dihadapi di lapangan. Itu memang jauh berbeda. Tetapi di sinilah kita berusaha termotivasi supaya tidak lagi menjadi seorang pemimpin, tetapi melainkan posisi kontrol kita itu harus bisa, ya minimal sebagai teman dulu. Ya, minimal sebagai teman dulu. Kemungkinan kalau sebagai teman itu tidak masuk, maka bisa kita lakukan yang konsekuensinya gitu. Maka kita harus ingat, menuju untuk seorang manajer itu butuh perjuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kendalanya tadi seperti yang tadi itu sudah saya katakan Ibu Frida ya. Terkadang kita kendalanya itu melihat kesalahan sudah dibuat anak, atau kita mungkin juga punya problem yang membuat anak
ingin berpindah gitu, atau secara pribadi kita sendiri susah mengontrol diri kita. Itulah yang menjadi kendala yang dihadapi di sekolah, melihat tindakan si anak atau pelanggaran si anak ini, sehingga kita bisa mengontrol diri. Dan kedua, mungkin kita mau menanyakan keyakinan keras, tetapi ada juga seperti dengan hati, itu pasti, karena sudah terlalu emosi melihat dia gitu. Tetapi walaupun seperti itu, kita usahakan kembali ke normal pada kita. Kita ulangi lagi stabilkan diri kita. Kira-kira seperti itu Ibu Frida. Jadi di sanalah letak kesusahannya menerapkan secara kontinu ketidaksabaran dari seorang guru melihat tingkah muridnya, atau bisa jadi nanti perlakuan berulang-ulang atau pengulangan kesalahan berulang-ulang. Di sana dia letak kesalahannya, Frida ya. Oke, bagaimana Ibu Frida? Baik Bu, jelas Bu. Baik, sudah Ya Bu. cukup jelas ya Ibu Frida. Ya cukup jelas. Ya, jadi saya rangkum sedikit tentang pertanyaan Ibu Frida tadi ya. Mengapa sulit dilakukan di lapangan seperti itu ya? Jadi menurut Ibu Tiurlan itu karena kita belum terbiasa dan kemudian sulitnya mengontrol diri. Karena memang ya, karena kita semua juga sama-sama guru ya Bapak Ibu, jadi kita sudah tahu lah memang itulah tantangan yang terbesar. Mengapa segitiga restitusi ini agak sulit dilakukan secara kontinu di sekolah, karena kita sendiri juga terkadang masih kesulitan mengontrol diri seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itulah tantangannya, dan semoga nanti mulai hari ini kita semua rekan-rekan Bapak Ibu guru semakin bisa mengontrol diri, dan supaya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, ada di kolom chat juga dari Ibu Pujarai. Pertanyaannya, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan traumatik? Cukup jelas pertanyaannya ya Ibu. Langsung saja mungkin kepada Ibu Tiurlan untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Pujarai ya. Oke, kalau yang namanya sudah diselesaikan masalah dengan restitusi, ya, otomatis masalah itu akan terselesaikan dengan adanya penyelesaian dan akan ada perbaikan dari seseorang atau yang sudah mendapatkan masalah tadi. Tetapi jika masih ada rasa traumatik atau tidak tulus, itu kan berarti sudah ke individunya, ya, sudah ke individunya Bapak Ibu. Berarti si anak itu sebenarnya kurang lagi merasakan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Berarti kita harus tanyakan, jadi dia maunya seperti apa? Jadi setelah kita tahu maunya seperti apa, kemudian kita arahkan dia ke arah yang supaya ikhlas, gitu, supaya mau menerima. Karena yang namanya hidup kita di dunia ini, kita kan butuh yang namanya kasih sayang tadi, kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan diterima. Kalau kita katakan ya, kalau misalkan kamu tidak menerima teman ini, sudah kamu masih dendam. Bagaimana nanti temanmu juga dapat menerimanya? Bagaimana kamu akan bisa saling bersosialisasi? Berarti kan kebutuhan dasar yang disebutkan dia di sana adalah sebenarnya kasih sayang dan penerimaan. Jadi kita dekati dia dengan kasih sayang dan rasa diterima, supaya dia tetap juga tidak merasa traumatik. Kita handle dia Bapak
Ibu Puja, mikrofonnya mungkin bisa diaktifkan dulu Ibu, karena suaranya tidak terdengar. Ya, terima kasih Bu, sudah jelas. Baik, terima kasih Ibu Pujarai untuk pertanyaannya yang sudah dijawab dengan cukup jelas oleh Ibu Tiurlan. Lanjut lagi ya Ibu, ini masih ada satu pertanyaan lagi, saya lihat di kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Angelina Sinaga, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana cara yang baik untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak? Tadi Ibu memaparkan bahwa pemberian hadiah itu tidak baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar motivasi itu berasal dari dirinya sendiri? Itu pertanyaan dari Ibu Angelina Sinaga, mungkin langsung dijawab oleh Ibu Tiurlan. Saya kembalikan. Bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi belajar pada anak? Ya, selama ini kita masih terpatok atau terintimidasi dengan kalau kita berikan ini pasti kan dia akan muncul motivasinya untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Jadi sebenarnya cara kita adalah kita memberikan arahan dan
Baik, terima kasih Bu Tiur. Saya akan mencoba menerapkannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Angelina yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Ibu Tiurlan Sinaga dengan cukup jelas ya. Bapak Ibu kira-kira masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Tapi kalau saya lihat di kolom chat sudah habis Bu pertanyaannya. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin bisa kita lanjutkan. Apakah ada pemaparan materi lagi Ibu Tiurlan? Oh, baik. Baik Bapak Ibu rekan guru hebat, karena materi kita sudah selesai dengan tema budaya positif, kita akan lanjutkan rangkaian acara kita dengan kegiatan refleksi. Tadi selama kurang lebih 2 jam kita sudah bersama ya berdiskusi tentang budaya positif. Jadi kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa saja yang kurang, lalu apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Lalu mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru. Boleh saya silakan untuk present atau boleh langsung memberikan masukan. Oh iya, baik. Sudah ada juga ya bergabung dengan kita guru hebat juga Bapak Rahmat Simatupang, PD. Mungkin Bapak boleh mohon sediaannya untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan kita kurang lebih selama 2 jam ini. Silakan Bapak Rahmat Simatupang. Terima kasih kepada Bu Eka, moderator, atas kesempatan diberikannya. Terima kasih juga kepada Bu Tio. Refleksi yang dapat saya simpulkan dari kegiatan ini adalah bahwa pentingnya kita sebagai guru untuk belajar pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa kita, karena pendekatan lama itu sepertinya sudah bisa dikatakan usang. Misalnya yang sering kita terapkan adalah hukuman sekeras mungkin untuk merubah sikap siswa menjadi lebih baik. Ternyata hal itu memiliki dampak yang cukup bisa dikatakan merusak bagi mental dan kepribadian siswa tersebut. Kita harus menggunakan pendekatan seperti yang Tio jelaskan tadi. Ada segitiga restitusi. Jadi lebih kepada memberikan penyadaran kepada siswa bahwa ini salah dan dia tidak akan melakukan itu karena itu salah, bukan karena dia takut dihukum. Sehingga ketika dampaknya jelas berbeda. Kalau dia takut dihukum ketika tidak ada yang menghukum dia, maka dia akan melakukan kesalahan itu. Tapi ketika dia sudah paham bahwa ini salah karena itu memang salah dan tidak pantas dilakukan, maka walaupun gurunya tidak di situ, dia akan mengerjakan itu. Kemudian yang kedua tentang disiplin. Disiplin juga ini menarik dari penjelasan Bu Tiur tadi saya dengar. Disiplin itu adalah tindakan kita menghargai nilai-nilai yang kita pegang. Ini juga penting untuk siswa. Siswa itu harus kita ajarkan nilai-nilai tadi memang. Nilai-nilai yang bisa membangkitkan motivasi intrinsik mereka. Sehingga mereka akan usaha disiplin agar nilai-nilai yang mereka pegang tersebut bisa mereka capai. Ini akan panjang. Bapak Ibu, saya pun sangat kewalahan juga menerapkan hal baru ini. Beberapa kali saya diingatkan oleh Bapak Ibu guru penggerak yang sebelumnya, Bu MC, Pak Fisco, Rahman, yang melihat saya menghukum siswa. Nah itu, sering saya hukum itu menghormat bendera sampai jam keluar. Nah itu, Rahman juga sering memperingatkan. Nah, itu tidak boleh loh. Nah, tapi saya malah karena saya belum mempelajarinya, jadi gimana caranya? Ini udah dibilangi terus, diperingatkan terus, dihukum ini, dihukum itu, nggak ada yang mau. Ternyata tekniknya ada seperti yang dijelaskan oleh Bu Tio. Sekian refleksi dari saya atas yang disampaikan oleh Bu Tio. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Simatupang, SPD yang telah memberikan refleksi. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin kalau untuk kegiatan kita, Pak, secara garis besarnya, mungkin ada masukan, Pak, atau bagaimana kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi, kekurangannya di mana, dan mungkin yang perlu kita perbaiki ke depannya. Mungkin ada masukan, Pak Rahmat? Sejauh ini menurut saya sudah bagus. Tinggal ini lah ya, sesuatu yang agak kita hindari juga ya kan, tugas. Oke, baik, Pak. Jangan kalau bisa nggak ada tugas ya. Karena biasanya peraturan yang lain kan ada tugasnya tuh, RTL ya, rencana tidak lanjut. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Jadi, semoga ke depannya kalau kita ada mengadakan kegiatan seperti ini, semoga lebih baik lagi. Tidak ada kendala-kendala yang berarti ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira ada lagi Ibu Tiurlan yang mau ditambahkan? Ibu guru jangan lupa makan. Baik, terima kasih Ibu Tiurlan. Karena mungkin sudah jam makan siang juga ya, jadi tadi sampai Bapak Prendi tadi ya mengingatkan kita untuk jangan makan siang. Betul sekali ya, jangan makan siang ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita akan ada sesi foto. Mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu kesediaannya untuk mengaktifkan kameranya sebentar saja agar kita foto. Gaya kita kalau literasi ya. Jangan gitu, Kak. Mama dulu foto. Oke, kameranya semua diaktifkan Bapak Ibu. Yang berkenan untuk screen ke Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, boleh ya. Gini boleh? Oke, siapa yang screen untuk ini Bapak Ibu? BK lah. Boleh. Boleh Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Masih oke, mungkin yang lain sedang ini ya Ibu. Boleh Ibu, Bapak Ibu jarinya 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa dibantu juga yang lain Bapak Ibu, siapa tahu untuk cadangan. Ibu Tiurlan mungkin bisa di screen Bu. Ya, untuk cadangan. Boleh Ibu, boleh. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya Bapak Ibu sesi fotonya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Selama kurang lebih 2 jam kita sudah bersama-sama melakukan diskusi dan ada banyak sekali tadi
ilmu-ilmu baru yang sudah kita dapatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengikuti kegiatan ini dan sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir kegiatan ini. Semoga kita semua yang hadir dan mengikuti webinar ini mendapatkan nilai-nilai positif dari kegiatan kita hari ini. Dan tentunya semoga ke depannya kita bisa memberikan dampak yang baik untuk ke depannya, terutama dalam dunia pendidikan, dan terkhusus untuk memajukan sekolah kita dimanapun kita mengajar di tempat kita masing-masing. Dan harapan kita tentunya semoga ke depannya kita tetap bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini ya Bapak Ibu. Baik, saya Eka Lasmarita Simamora selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu guru di acara webinar lainnya. Semoga Terima kita kasih Bu sehat Tiur, selalu. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu boleh live Zoom-nya, live Google Meet-nya boleh kami persilakan. Lagi apa, Bu? Mak, mana Abang? Makan dulu kita ya. Makan. Ya, jangan lupa makan Bapak Ibu.